Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun kita semua berada, semoga kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dalam kehidupan kita dapat merasakan suasana hati yang beragam. Hadir kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, suka, dan perasaan yang membahagiakan di satu titik. Sisi lain, terkadang juga kita merasakan duka, gelisah, bahkan kecemasan yang mendalam. Pun demikian, berbagai suasana hati yang boleh jadi dirasakan kurang membahagiakan dan menyenangkan. Hal-hal demikian telah ditampilkan dalam Al-Quran. Berbagai macam suasana hati, bahkan dengan petunjuk-petunjuk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan petunjuk dimaksud untuk mengantarkan suasana hati setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita setiap hambanya bagaimana cara menghadirkan ketenangan dalam jiwa sekaligus menepikan berbagai kegelisahan hidup yang diantaranya ada peran-peran dan provokasi setan yang memberikan bisikan-bisikan kecemasan di dalam jiwa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Demikianlah setan yang perannya seringkali memberikan was-was, kegelisahan, kecemasan, bisikan-bisikan, provokasi yang buruk ke dalam jiwa setiap manusia. Hal-hal demikian yang melahirkan kadang perasaan-perasaan gelisah yang mendalam, perasaan duka, dan tidak jarang pula bahkan menghadirkan penyakit-penyakit hati yang meresahkan. Ria, dendam, iri hati, dengki, yang semua itu tentu memengaruhi setiap perilaku, bahkan sifat, karakter, dan cara berpikir manusia. Ini yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jiwa, dalam diri setiap manusia itu ada sekerat daging yang sangat menentukan pada perilaku setiap insan. Maka jika keadaan daging itu baik, dia akan memberikan pengaruh kepada seluruh bagian tubuh untuk berperilaku yang baik. Sebaliknya, jika keadaan sekerat daging itu buruk, maka ia akan memberikan pengaruh perilaku, karakter kepada seluruh bagian tubuh untuk bersikap yang buruk. Itulah qalbu. Sedangkan qalbu tempatnya berada di dalam sadrun. Dan sadrun jamaknya adalah sudurun. Dan sudur ketika ditampilkan dalam Al-Quran diberikan kesan bahwa ada provokasi, pengaruh-pengaruh, bisikan-bisikan setan yang memang memanfaatkan bagian kolbu itu supaya manusia bisa digerakkan oleh setan untuk berperilaku hal-hal yang kontraproduktif, hal-hal yang negatif. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dengan sifat kasih dan sayangnya, Rahman dan Rahim, ingin melindungi setiap hamba-hambanya, ingin memberikan ketentraman, kedamaian, dan lebih daripada itu Allah menginginkan seluruh perilaku bagian tubuh kita bersikap baik dan mulia. Karena itulah ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka di antara fungsinya adalah memberikan ketentraman, kedamaian, dan mengobati berbagai macam penyakit yang berpotensi menyerang kepada hati, mengontaminasi jiwa. Al-Quran surah ke-10 Yunus di ayat ke-57 Allah menginformasikan ini secara komprehensif, secara holistik, secara menyeluruh dan memberitahukan kepada seluruh hambanya yang menginginkan suasana hati yang tenang, yang damai, yang tertib, dan yang membahagiakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin.
Hei semua manusia tanpa kecuali. Masya Allah, ayatnya dibuka dengan kalimat ya ayyuhan nas. Hei semua manusia tanpa kecuali. Aku ingatkan kalian, kata Allah, hanya tanbih. Aku tegaskan menggunakan kata ayyuha. Aku ingatkan, aku tegaskan semua manusia tanpa kecuali. Jadi memang Allah dengan sifat kasihnya, rahmannya, rahimnya, sayangnya, menginginkan semua hamba-hambanya merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Qad ja'atkum mau'izhatum min rabbikum. Telah tetap bagi kalian, telah datang untuk kalian, telah disampaikan kepada kalian nasihat dari Rabbmu, bimbingan dari Tuhanmu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali minta nasihat kepada orang-orang yang kita anggap mulia, orang-orang yang kita anggap bijak, orang-orang baik, orang-orang saleh. Dan kita mendengarnya dengan sangat fokus. Kita memahaminya, merasakannya, dan ingin mengamalkan dalam kehidupan. Sekarang, Allah sang pencipta kita. Allah yang mencipta semua orang-orang baik itu. Yang menggerakkan segalanya. Pencipta alam semesta. Pencipta segalanya. Di titik ini, Allah memberikan nasihat kepada kita semua. Allah menyampaikan, hei, telah tiba, telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu, dari Allah, dari Tuhan yang mencipta dan merawatmu. Dan yang paling indah adalah wasyifa'ul lima fis sudur. Dan ini informasi yang disampaikan, nasihat ini akan menjadi syifa. Apa itu syifa? Syifa seringkali diterjemahkan dengan obat. Tapi syifa bukan sekedar obat. Syifa adalah obat bagi penyakit hati, obat bagi penyakit jiwa. Syifa juga bisa berarti obat bagi penyakit-penyakit yang manusia sudah menyerah dalam mengatasinya. Yang manusia merasakan tidak punya kemampuan lagi untuk berikhtiar di dalamnya. Sehingga mengembalikan semua kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puncak penyakit itu yang paling berbahaya adalah penyakit di dalam jiwa. Iri hati, dendam, ria, sum'ah. Itu yang bisa melahirkan perilaku-perilaku buruk sehingga berpotensi melukai, mencederai, bahkan menimbulkan kerusakan dalam berkehidupan. Kata Allah, telah diturunkan nasihat-nasihat, telah diturunkan informasi-informasi, bahkan mengandung obat untuk segala jenis penyakit yang ada di dalam jiwa. Saat bersamaan, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Itu pun bisa menjadi petunjuk berkehidupan, bisa menjadi petunjuk-petunjuk yang melahirkan ketentraman, kasih sayang bagi setiap insan-insan yang meyakininya, bagi setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Apakah yang dimaksud dengan mau'izah di sini? Nasihat dimaksud yang bisa menjadi syifa, bisa menjadi hudan, bisa menjadi rahmat. Maka dijelaskan kembali di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan dengan keagunganku, kata Allah, kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an itu yang bisa menjadi syifa, yang bisa menjadi rahmat bagi setiap insan yang meyakininya, insan beriman, kecuali orang-orang yang mengingkarinya, tidak menambah apapun itu semua kecuali hanya kerugian saja. Maka saudara-saudariku, ayat ini seakan memberi kesan kepada kita bahwa Allah menginginkan kita semua hidup dalam kebahagiaan, ketenangan, jauh dari kecemasan, jauh dari problem berkehidupan yang bersemayam di dalam jiwa setiap manusia. Maka dari itu, rumus cepatnya, jika sedang mendapatkan kegelisahan, jika merasakan gejolak-gejolak di dalam hati, alih-alih membuat status-status di media sosial atau berbicara ke kanan dan ke kiri yang tidak menghadirkan solusi, maka nasihat dari Allah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, buka mushaf, dan bacalah Al-Quran itu. Karena dari bacaannya saja, ia sudah bisa menjadi syifa dan rahmat untuk kehidupan kita yang menenangkan keadaan hati kita. Terkadang yang paling indah ketika Anda membuka mushafnya bahkan secara acak, tiba-tiba Anda bisa mendapati ayat-ayatnya bisa sesuai dengan apa yang sedang Anda rasakan. Buka mushaf, menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berwudu, bacalah dengan penuh khusyuk, dan disitulah
kita akan mendapatkan petunjuk Al-Quran dengan ayat-ayat yang sangat syahdu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.